Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Human Research Management. Untuk Human Research Management yang akan saya bahas kali ini terdapat beberapa topik pembahasan yang sangat menarik untuk kita bahas dan kita diskusikan bareng-bareng. Untuk topik yang pertama yaitu adalah proses analisis pekerjaan. Untuk topik yang kedua ada manajemen bakat. Topik yang terakhir ada perencanaan personel dan perekrutan. Sebelum kita masuk ke materinya dan sebelum saya menjelaskan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Rahmat Firdaus, kelas H, NIM 227486, S1 Pariwisata. Untuk topik yang pertama yang akan kita bahas dan kita diskusikan yaitu adalah proses analisis pekerjaan. Definisi dari proses analisis pekerjaan sendiri adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami tugas, tanggung jawab, keterampilan, pengetahuan, dan kondisi pekerja yang diperlukan untuk suatu posisi dan pekerjaan tertentu. Proses analisis pekerjaan sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah menyusun deskripsi pekerjaan yang akurat. Maksudnya di sini adalah untuk menjelaskan dengan jelas tanggung jawab, tugas, dan fungsi dari suatu pekerjaan, sehingga calon karyawan dan manajer memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari posisi pekerjaan tersebut. Tujuan yang kedua yaitu adalah menentukan spesifikasi pekerjaan. Maksud dari menentukan spesifikasi pekerjaan sendiri adalah untuk mengidentifikasi keterampilan, pengetahuan, dan kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang efektif, sehingga dapat membantu dalam proses seleksi dan rekrutmen. Untuk tujuan yang ketiga adalah membantu perencanaan tenaga kerja. Maksud dari membantu perencanaan tenaga kerja itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa posisi-posisi dalam organisasi diisi oleh individu yang tepat, dan untuk merencanakan pengisian posisi persoal kunci di masa yang akan mendatang. Untuk materi yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu langkah-langkah umum dari proses analisis pekerjaan. Di sini terdapat 3 langkah-langkah umum dari proses analisis pekerjaan itu sendiri. Yang pertama adalah pengumpulan data. Maksud dari pengumpulan data yaitu adalah mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan karyawan, pengamatan kuesioner, dan studi dokumen. Untuk langkah-langkah umum yang kedua yaitu adalah analisis data. Maksud dari analisis data itu sendiri yaitu adalah menganalisis data yang dikumpulkan untuk menentukan tugas-tugas inti, keterampilan yang dibutuhkan, dan kondisi kerja. Untuk langkah-langkah yang ketiga atau yang terakhir dari proses analisis pekerjaan ini adalah dokumentasi. Maksud dari dokumentasi ini adalah menyusun deskripsi pekerjaan yang mendetail dan spesifikasi pekerjaan, termasuk tanggung jawab, tugas utama, dan persyaratan keterampilan. Yang akan saya bahas selanjutnya yaitu adalah metode pengumpulan data dari proses analisis pekerjaan. Di sini terdapat beberapa metode pengumpulan data. Yang pertama adalah wawancara. Jadi wawancara ini adalah mengadakan wawancara dengan karyawan yang ada, supervisor, dan manajer untuk mendapatkan pandangan langsung tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Untuk metode pengumpulan data yang kedua yaitu adalah observasi. Maksud dari observasi di sini yaitu adalah mengamati karyawan saat mereka bekerja untuk memahami aktivitas dan proses yang terlibat. Untuk metode pengumpulan data yang terakhir yaitu adalah kuesioner. Kuesioner di sini yaitu menyebarkan kuesioner terstruktur kepada karyawan untuk mengumpulkan data tentang tugas yang diperlukan. Untuk materi selanjutnya adalah hasil dari proses analisis pekerjaan.
Di sini terdapat dua hasil dari analisis proses pekerjaan itu sendiri, yaitu yang pertama adalah deskripsi pekerjaan. Maksud dari deskripsi pekerjaan itu sendiri yaitu dokumen yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab sebuah pekerjaan. Yang kedua ada spesifikasi pekerjaan. Maksudnya adalah dokumen yang mendetailkan kualifikasi, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan. Untuk topik yang selanjutnya yang akan kita bahas di sini yaitu manajemen bakat. Definisi dari manajemen bakat itu sendiri adalah sebuah pendekatan strategi untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memelihara individu yang memiliki potensi tinggi dalam organisasi untuk memastikan kesuksesan dalam waktu jangka yang panjang. Untuk manajemen bakat sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengembangkan karyawan berpotensi tinggi. Maksudnya adalah mengidentifikasi individu dengan potensi tinggi dan memberikan pelatihan serta pengembangan untuk mempersiapkan mereka untuk menjadi posisi kunci dan tanggung jawab lebih besar di masa yang akan mendatang. Tujuan yang kedua dari manajemen bakat itu sendiri yaitu adalah menjamin ketersediaan pimpinan masa depan. Maksudnya dari menjamin ketersediaan pimpinan masa depan ini adalah mengembangkan rencana suksesi yang memastikan bahwa organisasi memiliki calon yang siap untuk mengisi posisi-posisi kunci saat terjadi kekosongan. Untuk tujuan yang terakhir dari manajemen bakat yaitu adalah mengatasi kesenjangan keterampilan. Maksudnya dari mengatasi kesenjangan keterampilan itu adalah identifikasi dan mengatasi kekurangan keterampilan dalam organisasi melalui program pelatihan dan pengembangan yang tepat. Untuk manajemen bakat itu sendiri memiliki langkah-langkah umum. Langkah-langkah umum dari manajemen bakat sendiri yaitu adalah yang pertama perencanaan bakat. Maksud dari perencanaan bakat itu adalah menentukan kebutuhan bakat berdasarkan strategi dan tujuan jangka panjang. Untuk langkah-langkah umum yang kedua dari manajemen bakat adalah pengembangan. Maksud dari pengembangan ini adalah menyediakan pelatihan, mentoring, dan kesempatan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Untuk langkah-langkah umum yang ketiga adalah penilaian. Maksud dari penilaian ini adalah menggunakan alat dan metode untuk mengevaluasi kinerja dan potensi karyawan. Untuk selanjutnya adalah penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi dari manajemen bakat sendiri terdapat 3 penilaian dan evaluasi. Untuk penilaian dan evaluasi yang pertama yaitu ada penilaian kerja. Maksudnya dari penilaian kerja yaitu adalah melakukan evaluasi berkala untuk menilai pencapaian dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Untuk penilaian yang kedua adalah penilaian potensi. Penilaian potensi ini maksudnya adalah menilai kemampuan karyawan untuk berkembang dalam peran yang lebih senior atau lebih berbeda. Untuk penilaian dan evaluasi yang ketiga adalah feedback 360 derajat. Maksud dari feedback 360 derajat ini adalah mengumpulkan umpan balik dari berbagai sumber, termasuk rekan kerja, bawahan, dan atasan, untuk gambaran komprehensif tentang kinerja dan potensi. Di manajemen bakat itu memiliki sebuah tantangan yang harus dihadapi. Di sini terdapat 3 tantangan yang dimiliki oleh manajemen bakat. Yang pertama adalah menjaga motivasi. Untuk menjaga motivasi ini yaitu menjaga karyawan tetap termotivasi dan terlibat dalam pekerjaan mereka. Untuk tantangan yang kedua adalah ketersediaan bakat. Maksud dari ketersediaan bakat itu yaitu menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan ketersediaan bakat di pasar tenaga kerja.
Untuk tantangan yang ketiga yaitu adalah perubahan teknologi dan industri. Maksud dari perubahan teknologi dan industri ini adalah mengadaptasi program pengembangan bakat untuk mengikuti perubahan teknologi dan tuntutan industri. Untuk materi yang selanjutnya adalah hasil dari manajemen bakat. Di sini terdapat 3 hasil yang dapat dari manajemen bakat. Yang pertama adalah pengembangan karir. Maksud dari pengembangan karir ini adalah jalur karir yang lebih jelas bagi karyawan dengan potensi yang lebih tinggi. Untuk hasil yang kedua adalah rencana yang sukses. Maksud dari rencana yang sukses adalah persiapan untuk penggantian posisi kunci di masa depan. Yang ketiga adalah peningkatan kinerja organisasi. Maksudnya adalah dengan memiliki bakat yang tepat, organisasi dapat mencapai tujuan strategisnya dengan lebih efektif. Untuk materi dan topik yang kita bahas selanjutnya adalah perencanaan personal dan perekrutan. Untuk definisi dari perencanaan personel ini adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis tenaga kerja yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa yang akan mendatang. Langkah-langkah umum yang dimiliki dari perencanaan personal ini terdapat 4 langkah-langkah umum. Yang pertama adalah analisis kebutuhan tenaga kerja. Maksud dari analisis kebutuhan tenaga kerja ini yaitu adalah mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tujuan strategis organisasi, perubahan dalam pasar, dan tren industri. Untuk langkah-langkah umum yang kedua yaitu adalah evaluasi kinerja dan kapasitas. Maksud dari evaluasi kinerja dan kapasitas adalah menilai kinerja karyawan yang ada dan menentukan apakah mereka memiliki keterampilan yang diperlukan atau memerlukan pelatihan tambahan. Untuk langkah-langkah yang ketiga yaitu peramalan kebutuhan. Maksud dari peramalan kebutuhan itu adalah memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja di masa depan berdasarkan rencana ekipansi, perubahan teknologi, dan kondisi pasar. Untuk langkah-langkah yang terakhir adalah perencanaan sumber daya. Maksud dari perencanaan sumber daya ini adalah menyusun strategi untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja, termasuk pelatihan internal, promosi, dan rekrutmen eksternal. Untuk definisi dari perekrutan adalah proses menarik, memilih, dan memperkerjakan kandidat yang tepat untuk posisi tertentu dalam sebuah organisasi. Dalam perekrutan ini terdapat langkah-langkah umum yang digunakan. Yang pertama adalah perencanaan perekrutan. Maksud dari perencanaan perekrutan ini adalah menentukan kebutuhan perekrutan berdasarkan analisis perencanaan personel dan membuat deskripsi pekerjaan yang jelas. Untuk langkah-langkah yang kedua adalah sumber daya rekrutmen. Maksud dari sumber daya rekrutmen adalah memilih sumber untuk mencari kandidat seperti iklan pekerjaan, situs web pekerjaan, agen rekrutmen, dan referensi karyawan. Untuk langkah-langkah yang ketiga adalah proses seleksi. Maksud dari proses seleksi ini yaitu meliputi penerimaan lamaran, penyaringan, wawancara, dan evaluasi kandidat. Teknik yang digunakan bisa bervariasi, termasuk wawancara berbasis kompetensi, tes keterampilan, dan penilaian psikologis. Untuk langkah-langkah yang selanjutnya adalah penawaran dan negosiasi. Maksud dari penawaran dan negosiasi yaitu menawarkan posisi kepada kandidat terpilih dan bernegosiasi mengenai gaji, tunjangan, dan persyaratan kerja. Untuk langkah-langkah yang terakhir adalah onboarding. Maksud dari onboarding ini yaitu mengintegrasikan karyawan baru ke dalam organisasi dengan memberikan pelatihan, orientasi, dan dukungan yang diperlukan agar mereka menyesuaikan diri dengan baik. Sekian presentasi dan
materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.